Trate dimanapun berada. Harapan kami bahwa tadi sudah disampaikan oleh Mas Dwi bahwa secara hukum kita juga akan melaksanakan eksekusi itu melalui laporan-laporan yang akan dilakukan oleh cabang. Mungkin saat ini dari 341 cabang se-Indonesia masih beberapa yang sudah melakukan ada 15. Sudah ada 15 termasuk pusat ya. Termasuk pusat. Mungkin 16 akan dilakukan regulasi-regulasi yang lebih intens sehingga pada saat kalau itu harus ditempuh itu juga akan dilaksanakan. Cuman di sisi yang lain tadi disampaikan oleh Mas Dwi bahwa ada sayap yang lain. Karena kita pas seduluran persaudaraan, untuk itu monggo bagi dulur-dulur yang sudah paham terkait hal ini bisa kembali ke rumah kita, yaitu Setia Hati Trate yang diketuai oleh Mas Murjoko dan Mas Yusubianto. Ya ini. Jadi agar kita juga tidak dianggap sebagai berasumsi ya. Saya akan coba untuk berbicara fakta hukum ya, fakta hukum. Di dalam pertimbangan hukum yang untuk sengketa badan hukum itu dinyatakan bahwa pada intinya adalah Mas Wiono selaku ketua Majelis Luhur dan Mas Wilis selaku sekretaris Majelis Luhur dan Mas Muhammad Taufik selaku ketua umum sudah dinonaktifkan oleh Majelis Luhur tahun 2007, ya kan? Ini tercantum di dalam pertimbangan hukum, ya kan? Lalu kemudian di dalam pertimbangan hukum yang lain dinyatakan salah satu pertimbangan hukumnya adalah pengurus sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Pengurus organisasi kemasyarakatan yang sudah diberhentikan tidak dapat membentuk kepengurusan baru pada organisasi yang sama, ya kan? Jadi sebenarnya secara hukum, secara undang-undang, keberadaan kepengurusan baik Mas Wiono selaku ketua Majelis Luhur, Mas Wilis sebagai sekretaris sebenarnya tidak diakui oleh undang-undang sebenarnya. Itu satu. Yang kedua, pengurus yang sudah diberhentikan itu tidak dapat mendirikan organisasi yang sama. Ingat ya, di undang-undang yang pasal 31 ayat 2 yang sekarang ini. Apabila pengurus itu membentuk organisasi yang baru yang sama, dalam ini PSHT, maka tidak diakui oleh undang-undang ini. Nah, undang-undang ini itu berarti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Jadi secara kepengurusan kita patut pertanyakan legalitasnya, keabsahannya. Secara organisasi sebenarnya juga kita pertanyakan keabsahan organisasinya. Karena ini adalah perintah undang-undang yang dijadikan pertimbangan hukum di dalam memutuskan perkara itu. Sementara putusannya adalah gugatan ke kasasi Mas Taufik itu ditolak untuk seluruhnya. Nah, ini sebenarnya mempertegas sebenarnya patut dipertanyakan. Ini makanya masyarakat harus tahu, warga-warga masyarakat harus tahu secara undang-undang seperti itu, dan ini adalah sebuah, menurut saya sudah menjadi jurisprudensi hukum, ya kan? Nanti tidak boleh ada keputusan yang sama dengan yang ini, nggak boleh, atau menganulir yang ini gitu. Kecuali di PK itu soal lain ya, seperti itu. Nah, itu yang harus kita pahami oleh dulur-dulur warga semua. Gitu. Jadi sudah jelas bahwa salah satu fakta hukum pertimbangan hakim akan memutuskan kasasinya Mas Taufik itu adalah ketika yang tadi itu, ya. Mas Taufik sudah diberhentikan oleh Mas Majelis Luhur pada tahun 2017. Ya. Sehingga logikanya Mas Taufik dan seluruh jajaran kepengurusannya berdasarkan fakta hukum itu sudah tidak ada kepengurusan di bawah Mas Taufik. Dan itu perintah undang-undang. Perintah undang-undang. Jadi fakta hukum di pertimbangan hukum, tapi juga menjadi perintah undang-undang. Yang harus dipatuhi ya. Iya. Kemudian juga legalitas keberadaan organisasi yang sudah juga dibatalkan oleh Mahkamah Agung itu otomatis legalitas. Organisasi tidak dibatalkan, tetapi karena pengurusnya sudah nonaktifkan, tapi kemudian dia membentuk organisasi yang sama, tidak boleh. Organisasi itu yang tidak diakui oleh undang-undang ini. Nah, itu anunya. Bahasanya gitu bahasanya. Mas Taufik mungkin masih mendirikan organisasi yang sama, yaitu Setia Hati Trate, PSHT, berarti itu tidak diakui. Nah, ya keabsahannya secara undang-undang tidak diakui. Nah,
Itu garis bawah ya, secara Jadi, undang-undang. mungkin ini sebuah pencerahan bagi utamanya sedulur-sedulur PSHT, setia hati terhati dimanapun berada, sehingga kita tidak akan menjadi bully-bulian, tidak akan menjadi sumber kegaduhan, tidak akan menjadi sumber kebingungan kita. Bagaimana sebetulnya dinamika saat ini keberadaan organisasi yang kita cintai, yaitu Sejahtera. Kemudian Mas Dwi, mungkin yang baru hangat Mas, ya karena itu sudah tahu pada bulan Januari Februari kemarin ya, untuk sama hak merek. Mungkin yang baru saja kita dengar yaitu dimenangkannya putusan PT UN di Jakarta terkait susunan kepengurusan Yayasan Sejahtera. Ini yang lagi hangat, biar dulur-dulur juga bisa jelas dan paham terkait hal ini. Monggo Mas Dwi. Oke. Setahu saya sebelum saya menjadi anggota LHA dulu sudah ada gugatan yang diajukan oleh Mas Isbianto dan kawan-kawan terhadap Yayasan PSHT. Waktu itu jadi keputusannya memang sampai MA waktu itu, dan kita menyatakan itu adalah NO, artinya gugatan tidak dapat diterima, gitu kan. Pengertiannya adalah gugatan tidak dapat diterima, kita bisa mengajukan gugatan lagi. Nah, gitu anunya. Karena itu ya pengertian dari NO atau gugatan tidak dapat diterima. Nah, lalu kemudian kita menemukan bukti baru ya terkait dengan akte perubahan pengurus. Jadi kira-kira sebelum 1 bulan setelah Parloh 2017, Mas Wiono dan kawan-kawan itu melakukan rapat pembina, ya kan? 3 orang ini ya, jadi anggota pembina yayasan itu ada 5, Mas. 3 orang itu yang menjadi kepengurusannya PSHT pimpinan Mas Topik, 3 orang. Artinya kita suara. Yang 2 ke Mas Isbianto dan kawan-kawan, ya kan? Mereka melakukan rapat tempat pembina sendiri tanpa melibatkan Mas Isbiantoro sepihak. Lalu kemudian mereka melakukan perubahan. Jadi Mas Isbiantoro keluar dari struktur pembina ya. Baru. Demikian pula dengan ketua pengawas yang dari sekarang yang menjadi pengurus Mas Joko, dikeluarkan seperti itu. Nah, dari situ kemudian didaftarkan di notaris, lalu diajukan perubahan kepengurusan kayak seperti itu ya. Kemudian di SK-kan oleh menteri, ya kan? Nah, ternyata lalu kemudian ternyata mereka ada 2 dokumen sebenarnya. Jadi Mas Isbianto itu sebenarnya putusan NO. Nah, sekarang ini kita melakukan gugatan lagi yang terkait dengan perubahan kepengurusan yang tahun 17 tanpa melibatkan pengurus PSHT. Nah, itu yang kemudian menjadi satu masalah, kan? Nah, kalau kita melihat sejarah perjalanan PSHT dari tahun 1982, jadi Yayasan SHT itu sebenarnya didirikan oleh PSHT. Ya, zaman itu sebelum Undang-Undang Yayasan tahun 2001, ya kan? Siapa yang pendirinya? Satu Mas Imam, ada Mas 4 orang saya lupa namanya. 2 orang itu dari warga negara Indonesia, tapi juga warga PSHT. 2 orang itu dari pengurus PSHT. Salah satunya Mas Maji. Dinyatakan di dalam akta notaris itu. Itu satu. Jadi yang mendirikan yayasan sebenarnya PSHT. Ya, secara satu. Dan yang kedua, seluruh akte notaris yang terkait yayasan dari 82 sampai sekarang ya, itu pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengurus yayasan harus mendapat persetujuan secara menyeluruh oleh pengurus PSHT. Makanya dulu itu ada SK pengurus PSHT yang mengangkat pengurus yayasan. Ada SK-nya itu. Nah, ketika kemudian Mas Wiono ya dan kawan-kawan itu melakukan perubahan itu, kita meragukan dia ada SK dari kepengurusan dia. Kepengurusan ditetapkan oleh SK pengurus PSHT. Nah, kita tidak menemukan. Padahal dulu karena akta yayasan kan seperti itu ya, bunyinya kan, perintah dari anggaran dasarnya yayasan, pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengurus yayasan harus mendapat persetujuan dari, makanya ada SK-nya.
Nah, kami melakukan yang dilakukan oleh Mas Biono. Seperti tidak ada SK-nya dari pengurus PSAT. Padahal di dalam anggaran dasar yayasan yang sudah diaktekan itu menyatakan seperti itu. Nah, itu tidak dilakukan oleh Mas Biono. Nanti kemudian dia kalah di dalam satu pertimbangan hukumnya di situ. Nomor 25 yang kemarin itu. Itu ceritanya gitu. Jadi satu yang kedua, memang ada upaya-upaya untuk memisahkan antara PSAT dengan SAT yayasan. Pada hakikatnya, saya bicara hakikat ini ya. Nanti kita bicara tentang hukum, bicara tentang hakikat, bicara tentang histori, legal history, itu macam-macam. Kalau legal history ada hubungan antara PSAT dengan yayasan. Gitu Mas ya. Fakta historis, de facto ya, itu juga ada hubungan antara PSAT dengan, tadi kita lihat pendiriannya itu ya, dari Mas Imam ya, macam-macam itu. Jadi sehingga memang hakikat dari PSAT yayasan itu ada sebenarnya miliknya PSAT. Tapi ini yang pengen ada upaya untuk dipisahkan. Dipisahkan itu marwah dari hakikat ya. Kita bicara hakikatnya ya seperti itu. Memang kalau organisasi ya ada yayasan, ada PSAT. Tapi hakikatnya adalah seperti itu. Satu historis, yang kedua akte tadi, hubungan hukum tadi, secara historis juga ya, seperti itu. Itu menunjukkan ada hubungan antara PSAT dengan yayasan. Nah, itu yang ingin dicoba untuk dipisahkan. Jadi secara historis, keberadaan Yayasan Esatrate ini ada sejak tahun 82. 82? Di eranya akte pertama kali pendirian ya. Ada Mas Maji dan 4 orang yang jenengan ya, 4 orang ya. Ada Mas Imam juga waktu itu. Yang menyatakan bahwa untuk pergantian, untuk pembentukan pengurus itu memang harus seizin dari pengurus Esatrate. Ya, gitu. harus penetapan ya, disetujui bahasanya, bahasa hukumnya disetujui ya. Dan satu ingat ini, yayasan itu adalah lahir dari rahimnya PSAT. Ya. Jadi kalau kita ingin memisahkan dari PSAT, maka itu adalah kedurhakaan. Kedurhakaan. Mas. Itu yang harus diingat oleh PSAT ini. Karena ini sejarah ini. Sejarah penting harus selalu diingat. PSAT lah yang membiayai, membeli tanahnya dari uang kita, dari uang teman-teman. Membangun dia, membiayai biaya operasional, sebagainya. Yayasan bisa dikatakan tidak menghasilkan kan. Nah, ini itu dari ya, ini fakta-fakta memang harus kita sadari bersama, jangan sampai kemudian dipisahkan. Jadi saya ini titip untuk semua ketua cabang ya. Jadi semua masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh pengurus pusat. Dan itu juga sebenarnya Mas Maji juga pernah Suwargi Mas Maji pernah menyampaikan itu. Aku nanti mati kalau ngurus PSAT, saya aja yang ngurus gitu Mas. Jadi cabang-cabang harus sama-sama. Satu, dan yang kedua, nanti serta ini kita harapkan juga cabang-cabang, semua cabang, kalau memang tidak melaporkan secara pidana, jadi mereka juga bisa membuat laporan ke Kesbangpol, ke IPSI, ke Bupati, mungkin ke Polres, ke KONI ya, untuk menyampaikan hasil perkembangan ya hukumnya seperti itu, karena memang kita bicara hukum gitu kan. Dan kami siap untuk memberikan asistensi. Silakan ya, saya pribadi mau dicapi silahkan ke saya ya kan? Sehingga saya bisa berikan asistensi. Demikian pula dengan Mas Rosyadin, Mas Syukri dan sebagainya ya, silakan aja dicapi, nggak ada masalah. Mereka terbuka, saya juga terbuka, bisa seperti itu. Tapi intinya bagaimana semua cabang ini melaporkan ke perkembangan hukumnya ke Kesbangpol biar terkait. Nah, sehingga mereka memahami apa masalahnya seperti itu. Itu upaya-upaya minimal yang bisa kita lakukan setelah ada putusan kasasi dan sebagainya itu. Saya kira itu yang sebenarnya yang kita harapkan. Harapan dari LHA sendiri yang malam hari ini diwakili oleh Mas Dwi Sudarsono, monggo para ketua cabang Esatrate di seluruh Indonesia minimal menginformasikan perkembangan hukum yang saat ini kita lalui kepada Forbimda setempat, kepada Bupati, kepada Kapolres, kepada Bapak Dandim, dan juga pejabat yang terkait, sehingga masing-masing wilayah ini tahu keberadaan dan posisi Setia Hati Trate di bawah kepemimpinan Mas Murjono dan Mas Isubiantoro sebagai Ketua Dewan ini bisa difahami mulai dari tingkat pusat sampai di tingkat cabang, bahkan tingkat ranting dan rayon. Karena
informasi yang saya dapat dari 341 cabang se-Indonesia hingga saat ini masih 14+1 yang pusat yang sudah melakukan. 15 cabang, 15 cabang, satu pusat. Satu pusat 16. Jadi itu harapan dari LHA SHT Pusat. Matur suwun Mas Gondo sebagai tuan rumah atas tempatnya. Mudah-mudahan launching lagu SHT Cinta Damainya, sebuah persembahan dari cabang Nganjuk untuk satu abad PSHT, mudah-mudahan sukses dan tentunya akan diikuti oleh cabang-cabang yang lain di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.